Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Buta Simbila. Saya Zahra Johara. Saya Melinda. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sinopsis dari teks sejarah yang berjudul Mangir. Mangir adalah novel sejarah yang berlatar belakang pada abad ke-16 sekitar tahun 1570-an hingga 1580-an. Setelah Majapahit runtuh dan terjadi perpecahan politik di Pulau Jawa, dalam periode ini wilayah-wilayah kecil mulai muncul termasuk Mataram yang dipimpin oleh Ki Ageng Pamanahan dan kemudian oleh anaknya Panembahan Senapati. Mataram berambisi untuk memperluas wilayah kekuasaannya, salah satunya dengan menaklukkan daerah Mangir, sebuah daerah pardikan yang tidak terikat pada kewajiban membayar pajak kepada kerajaan besar. Pada akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, Majapahit mengalami keruntuhan, meninggalkan kekosongan kekuasaan di Pulau Jawa. Mataram yang awalnya kecil mulai berkembang pesat di bawah Ki Ageng Pamanahan yang didirikan kota gede pada tahun 1577. Mataram kemudian diperintah oleh anaknya Panembahan Senapati yang berambisi memperluas kekuasaannya dengan menaklukkan daerah-daerah kecil di sekitarnya. Salah satunya adalah Mangir yang berlokasi sekitar 30 km di daerah Mataram. Pada saat itu, Mangir dipimpin oleh Ki Ageng Mangir, seorang pemimpin yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan kekuasaan daerahnya. Mangir adalah wilayah yang tidak mengakui pajak dari kerajaan besar dan pemimpin-pemimpinnya menjalankan sistem demokrasi desa yang berbeda dengan struktur kekuasaan yang lebih statistik seperti yang diterapkan di Mataram. Ki Ageng Mangir adalah tokoh utama yang memimpin Mangir dengan bijaksana. Ia merupakan pemimpin yang sangat mencintai tanah kelahirannya dan berjuang keras untuk mempertahankan kemerdekaan rakyatnya. Meskipun Mangir adalah wilayah kecil dan tidak sekuat Mataram, Ki Ageng Mangir tidak gentar melawan ambisi Mataram untuk menaklukkan wilayahnya. Di sisi lain, Panembahan Senapati, penguasa Mataram, adalah seorang pemimpin yang ambisius dan pragmatis. Ia memandang Mangir sebagai penghalang untuk memperluas kekuasaan Mataram, dan karenanya ia berusaha menaklukkan daerah tersebut dengan segala cara. Konflik dimulai ketika Mataram mulai merencanakan untuk menaklukkan Mangir. Ki Ageng Mangir, meskipun tidak memiliki pasukan sebesar Mataram, memutuskan untuk mempertahankan wilayahnya dengan segala cara. Namun, Mataram menggunakan berbagai strategi termasuk pernikahan rekayasa untuk menjebak Ki Ageng Mangir dan memperlemah kekuatan Mangir. Pada tahun 1581, melalui sebuah perang rekayasa yang melibatkan Sekar Pembayun, istri Ki Ageng Mangir, Mataram berhasil menjebak dan menyerang Mangir. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit, Ki Ageng Mangir akhirnya gugur dan Mangir pun jatuh ke tangan Mataram. Novel ini menggali tema besar mengenai ambisi kekuasaan, pengorbanan, dan harga kemenangan. Ki Ageng Mangir menggambarkan seorang pemimpin yang berjuang keras untuk mempertahankan kebebasan daerahnya, meskipun harus mengorbankan nyawa dan wilayahnya. Di sisi lain, Mataram, meskipun berhasil menaklukkan Mangir, dia tidak menemukan kebahagiaan dalam kemenangan itu. Mereka justru merasakan kehampaan karena mereka menyadari bahwa kemenangan tersebut telah mengorbankan terlalu banyak nyawa dan kehormatan. Melalui kisah ini, Pramudia Anantatoer menyampaikan bahwa kekuasaan yang diraih dengan cara kekerasan dan peperangan seringkali tidak membawa kedamaian yang sejati.
Kemenangan yang tampaknya gemilang di luar seringkali menyisakan kehampaan di dalam hati. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.